7 penampakan yang ada di sekolah. Halo guys, welcome to Ruang Gelap. Di sini gue Tiara bakal ngebahas tentang 7 penampakan yang ada di sekolah. Tapi ngomong-ngomong tentang pembahasan, kalian pernah gak sih ngalamin penampakan yang janggal di sekolah? Kalau pernah, komen ya. Hantu penunggu perpustakaan. Nah, kalian pasti pernah dengar dong, namanya perpustakaan tuh jarang banget dijadiin lokasi kegiatan yang sering dilakukan di sekolah. Nah, di perpustakaan juga sering kali ada penampakan yang janggal yang membuat para siswa saat belajar terganggu. Para siswa seringkali mengadu ke kepala sekolah atau pengurus sekolah tersebut karena sering sekali melihat nenek tua yang sedang membaca buku di sana. Kayak serem banget gak sih kalau kita ada di posisi mereka? Kayak kita mau belajar aja keganggu loh. Apalagi kita ada kegiatan yang lain yang sering kali kita kesana. Bayangan hitam di toilet. Nah, toilet seringkali menjadi sasaran empuk para setan untuk bersarang. Apalagi si toilet tersebut itu kotor, terus jarang banget digunain. Pasti banyak banget hal-hal gaib yang berlintasan di toilet tersebut. Apalagi kayak keran tersendiri, bayangan hitam di depan jendela atau di depan cermin. Setan itu sukanya di toilet yang kotor, makanya kita harus selalu membersihkan toilet agar terhindar dari hal-hal yang gaib. Penampakan anak kecil di lorong sekolah. Di lorong sekolah seringkali ada penampakan anak kecil yang berlarian di sekitar lorong tersebut, apalagi pas kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kayak anak kecil tuh berani berjalan di saat kita lagi belajar. Tapi paling menyeramkannya itu seringkali ada kegiatan anak kecil yang berlarian lagi saat tidak ada kegiatan belajar mengajar. Itu akan menjadi lebih terasa menyeramkan kan? Jadi selalu berhati-hati saat ada di lorong sekolah. Penampakan di ruang musik. Nah, di ruang musik ini biasanya mendominasi kesunyian karena jarang banget dipakai ya, kecuali kalau misalnya ada praktek atau kegiatan lain. Nah, di ruang musik seringkali terdengar suara misteri yang terjadi di malam hari di sekolah tersebut. Terus di ruang musik tuh seringkali terdengar ada suara piano yang seringkali bernada. Kayak gimana sih perasaan kalian kalau tiba-tiba mendengar suara piano berbunyi di sekolah yang tidak ada kegiatan sama sekali? Guru yang mengajar di malam hari. Nah, cerita ini sangat ramai di kalangan anak muda di beberapa sekolah karena terdengarnya sosok guru yang tetap mengajar meskipun guru tersebut telah meninggal dunia. Lalu, seringkali siswa yang belajar di sekolah tersebut mengalami gangguan gaib atau terdengar suara-suara yang asing. Begitupun langkah kaki yang terdengar di lorong sekolah di beberapa ruangan yang kosong. Seringkali warga sekitar sekolah pun berkata bahwa seringkali terdengar guru mengajar di malam hari di sekolah tersebut. Pak, gimana nih? Kalau kalian yang ada di lingkungan sekitar sekolah bakal gimana nih nanggepinnya? Sosok penari di aula sekolah. Aula sekolah itu tempatnya berkegiatan para siswa
kayak teater, berlatih sesuatu ya kan. Tapi kalau misalnya aula tersebut dipakai menari di malam hari oleh sosok yang tidak jelas bentuknya, lalu seharusnya aula tersebut kosong, tapi malah yang penari di sana, bagaimana nih sobat-sobat? Agak aneh nggak sih kalau misalnya di aula tersebut banyak sekali hal-hal gaib yang berlangsung. Hantu penghuni UKS. Nah, UKS ini biasanya tempat-tempat dievakuasinya anak-anak sekolah atau para siswa untuk dirawat jika terjadi peristiwa atau tragedi yang lagi sakit atau kecelakaan. Biasanya siswa dibawa ke UKS. Nah, gimana kalau di UKS itu ada sosok anak kecil yang seringkali berbaring di ruang UKS tersebut, padahal itu bukan murid. Bayangin aja ya, di ruang UKS itu biasanya tempatnya sunyi dan sepi, kecuali kalau misalnya ada kegiatan atau ada orang yang sakit. Tapi jarang kan kalau misalnya di UKS itu ada keramaian. Nah, tiba-tiba di ruang UKS yang sunyi dan sepi itu ada kegiatan yang misterius terjadi. Gimana nih kalau misalnya posisi kalian ada di sana? Meskipun cerita-cerita ini seringkali dianggap mitos atau hanya sekedar cerita urban saja, tapi ada beberapa orang yang menganggap berita ini benar-benar adanya. Apakah itu imajinasi atau memang ada? Hanya kalian yang bisa memutuskan. Gue Tiara, pamit undur diri. Jangan lupa ikutin terus episode selanjutnya. Bye-bye!